Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون mahasiswa-mahasiswa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya baca di awal tadi berkaitan dengan bagaimana dalam hal ini Allah tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada ayat itu dijelaskan bahwa Allah mempunyai catatan yang menuturkan dengan sebenarnya dan mereka tidak dizalimi. Artinya dalam hal ini ayat tersebut adalah ayat Al-Mu'minun, Quran surah Al-Mu'minun ayat 62 yang membahas berkenaan dengan kecakapan hukum ahliyah. Nah, baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bisa video ini saya rekam untuk materi perkuliahan pada hari ini. Insyaallah akan ada dua pembahasan, yaitu kecakapan hukum ahliyah dan sumber hukum. Sumber hukum ini sebenarnya di awal yang seharusnya saya sampaikan. Baik, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana ahliyah atau seseorang dikatakan cakap hukum berdasarkan arti pertama secara etimologi, yang kedua secara terminologi. Secara etimologi adalah secara bahasa atau gramatikal, berarti kecakapan menangani suatu urusan. Adapun secara terminologi, ahliyah ialah suatu sifat yang dimiliki seseorang yang dijadikan ukuran oleh syar'i, dalam hal ini Islam, untuk menentukan seseorang bisa dikenai tuntutan syara. Kecakapan seseorang karena kesempurnaan akal sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara. Itu arti secara etimologi dan secara terminologi. Jadi pada prinsipnya bahwa ahliyah dalam hal ini berkaitan dengan sudah cakapkah seseorang itu dikenai suatu tuntutan syara atau menangani sebuah urusan hukum dalam hal ini. Itu ya. Nah, memasuki selanjutnya saya tampilkan bagian jenis-jenis ahliyah. Apa pembagian ahliyah itu seperti apa? Nah, dalam hal ini ahliyah dapat dibagikan ke dalam dua. Nah, ini ada ahliyah ada dan ahliyah wujub. Ahliyah wujub sendiri terbagi lagi menjadi nafisah dan ahliyah wujub kamilah. Apa itu ahliyah ada? Yaitu sifat kecakapan bertindak hukum seseorang yang telah dianggap sempurna untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya, baik yang positif maupun negatif. Bila ia mengerjakan perintah syara, maka ia berpahala, dan jika ia melaksanakan larangan, maka ia berdosa. Nah, jadi ahliyah ada ini, baik itu perbuatannya yang baik atau yang buruk, itu sudah dikenakan tuntutan syara. Nah, dalam hal ini para ulama usul fikih menyatakan bahwa yang menjadi ukuran dalam menentukan seseorang telah memiliki ahliyatul ada ialah akil balik dan cerdas. Jadi ketika seorang baik perempuan maupun wanita itu sudah balik, maka dia dinyatakan ahliyah ada dan cerdas. Artinya dalam hal ini orang yang memiliki kekurangan mental atau mohon maaf
orang gila dalam hal ini tidak dikenakan tuntutan ahliyah atau tidak dimasukkan ke dalam golongan ahliyah ada. Ya. Kemudian selanjutnya adalah ahliyah wujub. Nah, ahliyah wujub kecakapan seseorang untuk menerima hak-hak yang menjadi haknya, tapi belum mampu untuk dipenuhi seluruh kewajiban. Jadi dia mempunyai hak, tetapi belum mampu untuk dibebani semua kewajiban. Ada kewajiban yang dapat dibebani, tapi tidak semua. Nah, misalnya ini contoh saya sajikan, anak yang bisa menerima hibah. Jadi anak-anak itu dalam hukum perdata Islam bisa menerima hibah. Kemudian, apabila harta anak tersebut dirusak orang lain, ia dianggap mampu untuk menerima ganti rugi. Demikian pula sebaliknya. Nah, jadi dalam hal ini, misalkan dia harta yang ia miliki atau milik orang tuanya saat itu dia gunakan, tetapi dirusak orang lain, dia berhak meminimal ganti rugi. Atau sebaliknya, dia merusak harta orang lain, maka dia wajib untuk mengganti rugi. Nah, dalam hal ini nanti dikenal dengan konsep kewalian. Nah, jika yang merusak harta lain, maka gantinya diambil dari harta anak tersebut. Nah, harta anak tersebut dalam hal ini, dalam prakteknya biasanya dibebankan kepada bisa juga ahli atau walinya. Nah, kemudian selain itu juga ia dianggap mampu untuk menerima harta waris. Jadi ada seorang anak misalkan umurnya baru 3 tahun, terus orang tuanya meninggal. Nah, dalam hal ini dia tetap diperhitungkan untuk menjadi seorang ahli waris. Itu ya. Nah, selanjutnya ahliyah pembagian tadi kan ada nakisah dan juga kamilah. Ada ahliyah al-wujub al-nakisah, ada ahliyah al-wujub kamilah. Apa itu ahliyah al-wujub al-nakisah? Yaitu anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, janin, yang sudah dianggap memiliki ahliyatul wujub tetapi belum sempurna. Hak-hak yang harus ia terima belum dapat menjadi miliknya sebelum ia lahir. Kalau sepakat ada 4 hak bagi janin. Nah, dalam konteks ini bahkan seorang janin atau seorang anak yang masih dalam kandungan diberikan 4 hak yang menjadi haknya dan akan diberikan ataupun menjadi miliknya sebelum ia lahir sudah ditetapkan menjadi miliknya. Pertama, hak keturunan dari ayahnya. Hak keturunan dari ayahnya, hak nasab. Nah, dia lahir, kemudian dia punya hak bahwa dia punya hak nasab yaitu kepada sang ayah. Kemudian hak warisan dari pewarisnya yang wafat. Nah, pun ketika dalam kandungan, dalam hal ini ada ulama yang mendapat setelah 4 bulan setelah nyawanya ada, ketika ayahnya wafat misalkan, dia tetap diperhitungkan sebagai penerima waris atau ahli waris. Hak wasiat juga berhak dalam hal ini ketika ada yang berwasiat kepadanya, misalkan ayahnya berwasiat kepada dia walaupun dia masih janin, maka hak wasiatnya sah dan dia mendapatkan setelah dia lahir dan cakap dalam hal ini. Harta wakaf yang ditujukan kepadanya juga ya. 4 hal ini jumhur ulama sepakat bahwa dalam hal ini anak yang masih dalam kandungan atau janin memiliki 4 hak ini. Nah, selanjutnya ahliyah al-wujub al-kamilah, yaitu kecakapan menerima hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia sampai balik dan berakal. Seorang yang ahliyah wujub tidak dibebani tuntutan syara, baik yang bersifat ibadah mahdoh seperti sholat maupun tindakan muamalah seperti transaksi yang bersifat pemindahan hak milik. Namun bila mereka melakukan tindakan hukum yang merugikan atau merusak harta orang lain, maka wajib memberikan ganti dari hartanya. Pengadilan berhak memerintahkan walinya untuk mengeluarkan ganti rugi. Tetapi apabila tindakannya berkaitan dengan perusakan fisik seperti melukai, maka atau mencederai seorang misalnya, maka tindakan hukum anak yang ahliyah wujub kamilah ini tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum syara. Misalnya ada hukum qisas, tidak bisa karena ia tidak dianggap cakap hukum. Jadi ini ya, perbedaan pentingnya adalah ahliyah wujub kamilah itu adalah hak bagi seorang anak yang telah lahir ke dunia dalam fase di mana dia belum balik atau anak-anak lah. Jadi dia dalam hal ini